Gimana kabar lo? Baik nggak? Baik kak. Baik dong. Hari ini cerah banget kan? Wah aku duduk situ ya kak yang di ujung. Semangat nih buat diskusi nih ya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya nih, bahwa hari ini kita akan meninjau berbagai kegiatan yang akan kita masukkan ke dalam Kaleidoskop BKF 2024. Nah, siapa nih yang mau mulai duluan? Oke, kalau gitu mulai dari saya dulu ya. Mari kita mulai dari Januari. Ada 2 agenda besar yang sangat menarik nih. Pertama, penyesuaian tarif cukai alkohol. Oh, saya ingat itu. Pada tahun 2024, penyesuaian tarif ini diberlakukan untuk mengendalikan konsumsi minuman beralkohol. Data riset kesehatan dasar menunjukkan konsumsi alkohol naik dari 3% pada tahun 2007 menjadi 3,3% pada 2018. Benar, peraturan ini dituangkan dalam PMK nomor 160 tahun 2023. Kenaikan rata-rata tertimbang 20% diterapkan untuk minuman yang mengandung etil alkohol dan ada juga penyesuaian tarif untuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Selain untuk pengendalian konsumsi, langkah ini juga untuk menyederhanakan administrasi dan selaras dengan standar ASEAN dan WTO. Langkah yang strategis ya, apalagi ya di Januari. Nah, yang kedua, sosialisasi Undang-Undang P2SK di Semarang. Ini adalah sosialisasi keempat setelah di Jakarta, Lombok, dan Goa. Temanya cukup krusial nih, Undang-Undang P2SK, respon kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Betul, kegiatan ini melibatkan banyak pihak dari LPS, Kemenq, DPR, BI, hingga OJK. Acara ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada publik tentang pokok-pokok Undang-Undang P2SK. Menurut saya ini jadi langkah yang penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan kita, terutama dalam menghadapi tantangan global. Kita lanjut ke Februari. Ada yang inget nggak di bulan ini ada kegiatan apa? Oh, saya ingat. Nyibir Fiskal Goes to Campus di UNS pada tanggal 28 Februari 2024. Nah, salah satu acara favorit saya tuh. Setelah sukses di Instagram saat pandemi, format Nyibir Fiskal ini berkembang menjadi acara offline di kampus. Dan lebih dari 250 mahasiswa hadir, dan temanya keren nih, Unlocking Creativity, Innovations for a Sustainable Future. Acara ini, analis kebijakan BKF menyampaikan strategi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pas talk show, Heru Mataya, seorang pelaku industri kreatif di Solo, berbagi pandangan nih tentang bagaimana budaya Indonesia bisa menjadi aset besar dalam pengembangan industri kreatif. Menurut saya, acara itu benar-benar inspiratif karena menghubungkan kebijakan fiskal dengan kreativitas anak muda, sekaligus menanamkan optimisme dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Setuju banget. 2 bulan pertama ini ya, kita tuh sudah memberikan banyak warna untuk kaleidoskop ini nih. Nah, mari kita coba nih ya lanjutkan diskusi untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, sekarang untuk bulan Maret ada yang ingin memulai nggak? Oke, kalau gitu saya dulu ya. Di awal Maret 2024, kita menggelar kelas simulasi skenario fiskal di Universitas Negeri Surabaya. Ah, saya ingat itu. Kegiatan pembuka rangkaian kelas simulasi skenario fiskal untuk tahun 2024 ya. Tema yang diusung makin dekat dengan uang kita. Betul, ada lebih dari 150 mahasiswa dari program S1 Ekonomi belajar langsung bagaimana sih mengelola APBN itu, dan ada juga simulasi bagaimana menyusun APBN untuk menjawab tantangan ekonomi. Salah satu testimoni peserta juga menyeratkan acara ini memberikan wawasan nyata tentang dinamika pengelolaan APBN, sekaligus memantik minat mahasiswa terhadap isu-isu keuangan negara nih. Iya, penting banget loh acara seperti ini untuk memperkenalkan pengelolaan fiskal secara dini. Terus ada apa lagi ya di bulan Maret? Ada juga pelatihan License Officers dan Voluntary Officers di Laos yang bekerja sama dengan Indonesian Aid. Oh iya, ini juga bagian dari persiapan untuk 11 ASEAN Finance Ministers and Bank Governance Meeting di bulan April. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Laos sebagai tuan rumah dengan fokus pada protokol etika diplomatik dan strategi komunikasi. Nah, sesi pelatihannya juga melibatkan diplomat senior Indonesia dan pengalaman pegawai Kemenq saat G20 dan keketuaan ASEAN. Nah, langkah ini sangat mendukung solidaritas ASEAN. Setuju banget. Jadi pelatihan ini memang menunjukkan komitmen kita ya untuk mendukung keberhasilan Laos dalam keketuaan ASEAN. Seingat saya, bulan April itu menjadi salah satu momen penting bagi Indonesia di kancah internasional. Nah, delegasi kita dipimpin oleh Menteri Keuangan sebagai Gubernur Bank Dunia dan juga Alternate Governor IMF untuk Indonesia, itu menghadiri IMF WBG Spring Meetings 2024 di Washington DC. Dan pertemuan ini mengangkat tema Vision to Impact.
Fokusnya sangat strategis nih, mencakup isu pembangunan internasional, manajemen utang, pemulihan ekonomi, dan tentunya perubahan iklim. Dan gak hanya itu, Menteri Keuangan juga menghadiri FMCBG G20 di bawah presidensi Brazil. Di forum ini, para pemimpin dunia membahas langkah kolektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghadapi tantangan global. Nah, salah satu yang menarik dari kegiatan tadi itu ada diskusi high level yang bertajuk Navigating the Mid-Transition Period of the Low Carbon Shift yang digagas oleh Brookings Institute. Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan menyoroti betapa kompleksnya proses transisi energi yang adil dan juga terjangkau. Nah iya, jadi Kementerian Keuangan itu memegang peranan penting nih dalam menyusun kerangka kebijakan untuk mendukung transisi energi nih. Nah selain itu, Menteri itu juga berbicara di panel diskusi yang bertemakan Unleashing the Power of Digital Transformation to Enhance Connectivity in ASEAN. Ya, jadi diskusi ini menyoroti ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Nah, dalam diskusi tersebut, Menkyu menjelaskan bagaimana kerangka ini bisa meningkatkan nilai ekonomi digital di ASEAN hingga 2 triliun USD pada tahun 2030. Ada juga loh pertemuan penting lainnya, CFMCA. Dalam forum ini, Menteri Keuangan Indonesia memimpin bersama Menteri Keuangan Belanda menyoroti peran Kementerian Keuangan dalam mencapai target NDC. Nah, nggak hanya itu. Diskusi ini juga menyinggung mobilisasi pasar global untuk mendukung pembiayaan transisi energi. Forum ini benar-benar nunjukin sih bagaimana kita mengambil peran aktif dalam isu-isu global. Dan satu lagi nih, dalam sesi Transforming Challenge into Action, Expanding Health Coverage for All. Jadi di sini Menteri Keuangan itu membahas beberapa cakupan kesehatan semesta atau yang kita sebut biasanya Universal Health Coverage. Jadi fokus utamanya itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan ini menjadi kunci loh. Menteri Keuangan menegaskan bahwa ini harus dimulai sejak dini, apalagi Indonesia sedang berada dalam momentum dividen demografi. Ternyata April jadi bulan yang penuh aktivitas strategis ya. Keterlibatan kita di berbagai forum global ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjawab tantangan dunia. Dan yang lebih penting, ini bukan hanya soal pencapaian internasional, tetapi bagaimana langkah-langkah ini berdampak langsung pada pembangunan nasional kita. Nah, beralih ke bulan Mei, apa ya yang bisa kita highlight? Nah, salah satu yang menjadi flagship BKF adalah Camp PPKF 2025. Jadi Menteri Keuangan menyampaikan dokumen ini di rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei. Nah, temanya itu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2025. Saya juga suka tuh pernyataan Ibu Menteri Keuangan di acara ini. Beliau bilang, kebijakan fiskal harus jadi fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Pesannya sangat relevan ya dengan tantangan yang ada di depan. Nah, kita lanjut yuk ke bulan Juni. Nah, Juni juga punya 2 agenda menarik nih. Pertama, seminar strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana di Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini juga melibatkan BNPB, Bank Dunia, dan mahasiswa Universitas Tadulako. Pembahasannya juga sangat komprehensif loh. Mulai dari profil resiko bencana hingga penerapan strategis PARB dalam konteks ekonomi. Yang kedua adalah konsultasi publik RPP konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas. Nah, kegiatan ini menjadi bukti komitmen kita nih terhadap kesetaraan akses layanan bagi penyandang disabilitas. Wah, keren banget. Kegiatan semacam ini itu memperlihatkan wajah pemerintah yang responsif dan juga inklusif terhadap aspirasi masyarakat. Juli juga nggak kalah penuh warna loh. Salah satunya kunjungan studi dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja untuk mempelajari pengelolaan PNBP. Kegiatan ini menjadi ajang knowledge sharing yang produktif. Kita berbagi pengalaman tentang klasifikasi PNBP, tantangannya, hingga kerangka hukum yang mendukungnya. Nah, sharing dari sisi BKF mencakup jenis dan klasifikasi PNBP, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP, serta solusinya bagaimana, implementasi kebijakan PNBP, serta legal framework dalam pemungutan PNBP itu sendiri. Nah, selanjutnya ada juga kegiatan konferensi IRSA ke-19 di Ambon dengan tema Gender Inequality and Climate Change Impacts in Archipelagic Regions. Konferensi ini membahas tentang bagaimana sih dampak perubahan iklim terhadap daerah kepulauan. Ya, acara ini memfasilitasi diskusi dan debat terbuka, transfer pengetahuan, dan strategi perumusan kebijakan. Harapannya lewat acara ini, akademisi dan lembaga pemerintah dapat menyelaraskan satu pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan
dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Maluku. Jadi analis kebijakan BKF juga memaparkan kajiannya pada salah satu sesi dalam konferensi ini. Judul kajiannya adalah Should Indonesia's Corporation Become Greener? Dan kajian ini berkesimpulan bahwa kepatuhan terhadap kerangka Environmental, Social, and Governance atau ESG yang rendah mencerminkan rendahnya kesadaran perusahaan terhadap lingkungan. Artinya, sebenarnya masih diperlukan loh campaign yang lebih persuasif agar dampak produktivitas dari pengurangan resiko kerusakan lingkungan ini menjadi lebih signifikan. Juli memang kayak agenda ya. Apa ada yang mau menambahkan? Oh, satu lagi. Forum Kebijakan Memajukan Aksi Iklim di Sektor Pertanian Indonesia. Forum ini membahas dekarbonisasi dan ketahanan iklim di sektor pertanian berkat kerjasama BKF dan Prospera. Forum ini tujuannya adalah untuk membedah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor pertanian dalam menghadapi risiko iklim serta pencapaiannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target Enhanced NDC Indonesia. Dan dari data BPS, kita bisa lihat kalau 51,33% rumah tangga miskin masih bergantung pada sektor pertanian. Kebijakan yang antisipatif dan responsif sangat penting untuk memitigasi resiko perubahan iklim ini. Hal ini menyebabkan kerentanan pada sektor pertanian akan sangat berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Luar biasa. Saya rasa ini menjadi kaleidoskop yang sangat kaya. Mari kita lanjutkan pembahasan ke bulan berikutnya. Agustus itu menjadi bulan yang membanggakan bagi kita semua. Salah satu pencapaian penting adalah penghargaan PPID tingkat 1 kategori informatif tahun 2024 yang diraih oleh BKF. Nah, benar sekali. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wamenkyu Thomas Jiwandono dalam seminar keterbukaan informasi publik. Ini menunjukkan komitmen BKF terhadap keterbukaan informasi di era digital ini. Wamenkyu menekankan pentingnya akses informasi yang transparan. Jadi masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran tersebut dikelola dan apa dampaknya. Nah, hal ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Nah, semoga dengan penghargaan ini memotivasi kita untuk terus berinovasi dalam menyediakan informasi yang relevan. Oke, masih di bulan Agustus juga nih. BKF juga menerima delegasi dari Kementerian Keuangan Nepal untuk berbagi pengalaman mengenai Macroeconomic and Fiscal Model atau MFMOD. Ini biasanya digunakan untuk menganalisis kebijakan ekonomi. Dan kesempatan ini bagus untuk kita menunjukkan bagaimana Indonesia memanfaatkan MFMOD dalam pengambilan keputusan kebijakan. Bener. Bahkan ya, delegasi Nepal itu berharap bisa mengadopsi pendekatan kita nih dengan lebih luas tentunya di negaranya. Dan ini menjadi bukti bahwa inovasi kita itu juga bisa loh untuk memberikan dampak secara global. Kolaborasi seperti ini penting ya. Selain membangun hubungan internasional, ini juga menunjukkan bahwa kita tidak pernah berhenti belajar dan berbagi. September itu menghadirkan sejumlah agenda internasional yang strategis. Salah satunya nih, itu adalah seminar strategi keluar dari jebakan pendapatan menengah yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Nah, acara ini itu juga menjadi wadah untuk bertukar ide para peneliti, akademisi, sama pembuat kebijakan. Nah, kita bisa belajar dari pola pertumbuhan unik dari setiap negara. Diskusi seperti ini itu benar-benar ya bisa memperluas wawasan kita. Semoga hasilnya bisa diimplementasikan untuk memperkuat ekonomi kita. Nah, selain itu, BKF juga menyelenggarakan The Second International Tax Forum. Isu utama seperti digitalisasi ekonomi dan tarif pajak global menjadi sorotan utama, bukan? Betul, implementasi solusi pilar 2 seperti pajak minimum global menjadi salah satu topik yang penting. Ini langkah yang besar untuk mengatasi tantangan perpajakan internasional. Saya benar-benar kagum ya dengan upaya ini. Dengan langkah konkret seperti ini, kita tuh tidak hanya menyesuaikan diri dengan perubahan, tapi juga memimpin dalam reformasi perpajakan global. Nah, selanjutnya tahun ini kita kembali melanjutkan acara tahunan kita dengan menyelenggarakan acara Like It. Setelah sukses di Surabaya tahun lalu, kali ini kita memilih IPB University Bogor sebagai tuan rumahnya. Ya, betul banget. Acara ini berlangsung di Auditorium FEM IPB University dan berhasil menarik sekitar 700-an peserta dari mahasiswa, akademisi, perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah hingga mitra pembangunan. Jadi kehadiran peserta yang begitu banyak ini menunjukkan betapa pentingnya literasi keuangan, khususnya bagi generasi muda. Kolaborasi ini melibatkan Kemenkyu, BI, LPS, dan OJK. Jadi ini merupakan sinergi yang luar biasa, bukan? Yes, acara ini gak hanya sekedar mengedukasi, tapi juga menginspirasi loh. Nah, serangkaian talk show yang ada itu memberikan pemahaman nih tentang
pentingnya literasi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Iya, penting banget tuh. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda bisa membuat keputusan investasi yang bijak dan berkelanjutan. Bahkan investasi ini tidak hanya tentang keuntungan pribadi, tetapi juga bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari penguatan perekonomian nasional. Nah, memasuki Oktober, BKF kembali menjadi sorotan nih, yaitu melalui Annual Islamic Finance Conference ke-8. Nah, diskusi keuangan publik syariah itu benar-benar menarik, dari optimalisasi maqasid al-syariah hingga pemberdayaan perempuan nih lewat yang namanya Khadijah Program. Nah, selain itu, terdapat 337 makalah dari peserta internasional. Banyak banget ya, dan memang penelitian ini akan menjadi referensi penting untuk membuat kebijakan di masa depan. Nah, kegiatan ini membuktikan bahwa keuangan syariah bisa menjadi solusi inklusif untuk tantangan ekonomi kita. Dan tentu saja berita besar lainnya adalah hibah pandemi untuk Indonesia. Proposal Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia kita berhasil menjadi yang terbaik loh dari 145 proposal lainnya. Jadi dengan dana sebesar 24,9 juta US dollar, kita akan memperkuat laboratorium, tenaga kesehatan, dan sistem pengawasan penyakit. Dan kolaborasi lintas kementerian juga menjadi kunci keberhasilan implementasi hibah ini. Pendekatan One Health benar-benar relevan di masa sekarang. Ini adalah langkah nyata menuju sistem kesehatan yang lebih tangguh. Kita patut bangga sekaligus siap melaksanakan tanggung jawab ini. Mari kita mulai dengan pencapaian penting di bulan November. Nah, kita tuh ada satu agenda utama nih, yaitu diseminasi kajian Towards SDG 2030. Itu mengangkat tema A Commitment to Alleviate All Forms of Deprivation in Indonesia. Nah, acara ini kebetulan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia, yaitu pada 20 November 2024. Benar sekali, acara ini melibatkan kolaborasi erat antara BKF, LPM UI, dan UNICEF Indonesia. Diadakan di Auditorium MMUI Jakarta, fokus kajian ini adalah menyoroti isu kemiskinan atau deprivasi pada anak dengan mengintegrasikan indikator terkait anak sebagai salah satu elemen pengukuran. Nah, sebagai salah satu hasilnya, kita menyusun MDII. Ini adalah alat ukur multidimensi yang dirancang untuk memotret berbagai aspek kemiskinan, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Nah, tepat banget tuh. Kajian ini dimulai sejak tahun 2023 dengan dukungan penuh dari UNICEF Indonesia. MDII nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi dan kebijakan fiskal pemerintah. Bahkan, salah satu rekomendasinya adalah pentingnya monitoring kemiskinan multidimensi. Dengan begitu, kita bisa melihat profil deprivasi secara mendalam dan fokus pada wilayah yang paling membutuhkan intervensi. Nah, selain itu, indikator deprivasi dalam MDII dapat disesuaikan ke level anak, gender, dan juga daerah. Nah, ini memungkinkan pendekatan yang lebih spesifik untuk mendukung kelompok yang paling rentan. Masih di bulan November, kita juga meluncurkan OECD Economic Survey of Indonesia 2024. Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Sekjen OECD di Aula Juanda, Jakarta. Nah, survei ini memberikan gambaran terkini tentang kondisi ekonomi Indonesia, termasuk arah kebijakan di tengah tantangan global. Beberapa tema utama yang diangkat adalah kebijakan makroekonomi, konvergensi sosial ekonomi, digitalisasi, dan transisi hijau. Nah betul, salah satu poin penting yang disoroti adalah pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati, tingkat inflasi kita berhasil ditekan dari 6% di tahun 2022 menjadi 1,7% di Oktober 2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi juga positif. Angkanya diperkirakan mencapai 5,2 di tahun 2025. Dan tentu saja, kebijakan transisi hijau kita, langkah seperti penghentian dini PLTU dan peningkatan investasi energi berkelanjutan telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam pengendalian iklim global. Nah, sekarang kita lanjut ke bulan terakhir yakni Desember. Salah satu acara besar kita adalah Annual International Forum on Economic Development and Public Policy ke-13. Acara ini berlangsung pada 2-3 Desember 2024 dan dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dan dalam pidato pembukaannya, beliau menekankan pentingnya respon strategis terhadap perubahan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Perubahan ini mencakup digitalisasi yang mengubah tatanan ekonomi, dinamika geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok, hingga transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. IFED tahun ini menghadirkan pembicara internasional terkemuka untuk membahas isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, sektor energi, pembangunan sumber daya manusia,
hilirisasi, infrastruktur, hingga potensi demografi. Ya, saya rasa diskusi tentang potensi demografi kita sangat menarik ya. Indonesia memiliki peluang besar dengan bonus demografi, namun membutuhkan kebijakan yang terarah untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Nah betul, hasil pembelajaran dari IFED nantinya akan digunakan oleh BKF dalam menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi dan fiskal. Semua ini sebenarnya bagian dari upaya kita untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Menurut saya, IFED itu menunjukkan bagaimana kita itu terus berupaya agar Indonesia itu tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah perubahan global. Jadi, baik November maupun Desember, kita telah menunjukkan komitmen besar dalam berbagai aspek, seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi, transisi hijau, hingga strategi jangka panjang untuk pembangunan. Setuju, semua ini adalah upaya kita untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kerjasama dan dedikasi seperti ini, saya optimis target-target pembangunan kita akan tercapai. Oke guys, saya rasa cukup ya. Sepertinya seluruh masukan untuk kaleidoskop BKF 2024 sudah masuk semua. Oke, thank you ya guys semua. Thank you. Thank you juga Kak, thank you semuanya.